Bismillah, perkenalkan, nama saya Octavian Santosa. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Mobile Programming, yaitu yang berbasis Android ya. Dan materinya itu tentang SQLite. Nah, seperti biasa, kita langsung coba jalankan aplikasinya dulu, baru kita bahas codingannya. Nah, seperti yang tampak sini. Di sini terdapat note atau catatan-catatan ya, yang mana merupakan list ini sebenarnya dipanggil terus memanfaatkan recycle view. Nah, di sini itu ada untuk tombol tambah di sini, dan juga kita bisa mengklik item-item ini. Jika kita mengklik satu item ini, maka kita akan langsung masuk ke menu ubah atau mode update atau menu edit seperti itu ya. Hitam putih gitu ya. Hitam putih gitu kan. Update. Nah, maka dia akan berubah menjadi kopi hitam putih seperti itu. Ini untuk menghapus. Kalau untuk yang ini kembali, apakah membatalkan? Dan ini untuk menghapus dari database-nya, untuk menghapus item ini dari database. Coba kita hapus. Nah, maka dia akan dihapus dari database seperti itu. Dan untuk menambah data pun tinggal pencet tambah yang tadi, kemudian tambahkan. Misalnya kita buat Sprite misalnya ya. Lemon segar, minuman kopi dingin bukan, non kopi ya. Sudah, kemudian kita simpan. Nah, maka dia akan masuk ke sini, dimasukkan ke database, kemudian dipanggil menggunakan adapter, nanti ditampilkan menggunakan recycle view seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk yang aplikasinya. Sekarang kita bahas codingannya. Nah, di sini ada seperti biasa activity main.xml untuk layout yang pertama ini. Di sini kita memanfaatkan recycle view, terus memanfaatkan floating action button yang tanda tombol tambah ini ya, tombol tambah floating action button. Nah, di sini juga kita ada main activity seperti biasa, selalu ada main activity. Yang tampil pertama kali ini. Di sini main activity ada beberapa variabel, progress bar, recycle view, configuring node adapter, ini nanti dibahas ya. Kemudian ada final string. Sini on create seperti biasa. Kemudian find itunya by ID, find view-nya by ID. Kemudian nanti ini ada adapter nih. Yang adapter ini untuk mengubah yang dari database ke bentuk itunya, nanti dibuatkan ke bentuk yang Java-nya. Nah, kemudian di sini juga ada floating action button, on click listener. Sebenarnya ini sudah deprecated, tapi kita manfaatkan saja, tidak apa-apa. Kemudian ada save instant. Di sini ada coffee drink note juga nih, ada kelas lain. Itu nanti lagi dibahas. Nah, di sini juga ada on save instant state agar datanya tetap terjaga. Lalu ada execute, post execute. Kemudian juga ada load not async. Di sini ada on activity result. On activity result itu ketika menampilkan datanya. Nah, seperti itu. Kemudian ada item node. Di sini item node.xml itu untuk satu itemnya layoutnya seperti itu. Ini, nah ini. Date, judul, deskripsi, kategori minuman seperti itu. Kemudian ada activity node add and update. Di sini itu yang seperti ini. Lalu ada node add update activity.java. Ini yang untuk menambahkan tadi, yang ini ketika menambah
seperti ini tampilannya, atau ketika mengedit seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada beberapa seperti hampir sama kayak main activity, ada beberapa variable seperti biasa, terus ada static final, kemudian ada onCreate, find view. Nah, di sini ada coffee drink note helper yang nanti itu dibahas lagi. Lalu get intentnya untuk coffee drink note. Nah, terus ada button, terus action bar title seperti itu. Di sini juga ada onClick seperti biasa, nanti akan diubah ke dalam string data yang diambil dari database-nya atau data yang diinputkan. Kemudian di sini akan di set title, description, dan kategori untuk masing-masing item. Lalu di put extra dan juga di put si title values-nya ini, title, description, kategorinya. Nah, selanjutnya itu ada bisa diedit, dan pengeditannya itu bisa diupdate, bisa juga di-add yang tadi ya. Ini untuk mendapatkan date yang sekarang, terus ini on create option menu, option item selected yang tadi, apakah ketika di select itu apakah akan di delete gitu kan, yang menu update tadi tuh. Terus ini backpress, kemudian ada alat dialog yang pemberitahuan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa package ya, yaitu package yang pertama kita buka DB, yaitu ada kelas DB database contract. Di sini untuk yang mempermudah dalam itu ya, database-nya, format database-nya. Jadi kita tidak perlu memanggil yang ini, yang string-nya ini, kita hanya perlu memanggil yang variabel yang ininya, yang tersedia di sini, yang finalnya. Kemudian ada database helper, ini untuk membantu ketika nanti akan mengirimkan data ke database-nya. Seperti itu. Kemudian juga di sini akan ada coffee drink note helper yang tadi. Di sini coffee drink note helper juga akan membantu ketika memindahkan data dari database ke yang Java-nya. Seperti itu. Kemudian di sini ada adapter. Nah, di sini adapter itu untuk membantu mengubah selanjutnya tadi list yang sudah diambil, kemudian dibantu untuk diubah menjadi yang versi Java-nya, coffee drink note. Nah, coffee drink note itu ada di entity. Jadi coffee drink note itu adalah model yang ada di Java dalam bentuk Java. Data-datanya diambil dari database seperti itu. Kemudian di sini juga ada helper. Mapping helper ini membantu menyesuaikan yang tadi, kan awalnya itu yang database, kemudian disesuaikan menjadi yang versi model Java-nya. Seperti itu. Lalu ada custom on item click list, listener. Seperti biasa callback ini. Nah, sudah. Sisanya main activity tadi dan not add update. Sekian untuk pembahasannya. Terima kasih.